here. I got time, it's clear to see. Teman-teman langsung saja ya, karena ini ada beberapa hal yang menurut aku lucu yang terjadi setelah si Snail Trusika ini booming. Dimana ada beberapa review dari beberapa orang bahwa si Snail Trusika ini sama sekali tidak work di kulit mereka. Bahkan klaim dari Sambaimi itu sendiri, itu di kulit wajah mereka malah terjadi sebaliknya. Pendapat pertama mengenai Snail Trusika ini, di mana bahwa Snail Trusika ini sendiri tidak work atau tidak berhasil dengan masalah bopeng mereka. Snail Trusika sendiri atau si Sambaimi sendiri itu ngeklaimnya teman-teman harus menggunakan ini kurang lebih 2 botol baru teman-teman bisa mendapatkan hasil atau hasilnya bisa kelihatan untuk masalah scars dan bopeng. Dan aku sendiri sudah membuktikan bahwa aku menggunakan ini sudah hampir 2 botol. Dan ini botol kedua aku dan sisanya ini. Dan itu work banget di kulit aku untuk masalah scars. Nah, seperti ini. Ya, di sini dulu tuh banyak banget scars atau lubang-lubang yang kelihatannya besar. Sekarang pun teman-teman lihat aja, aku udah pakai kurang lebih 2 botol tapi masih kelihatan ada scarsnya. Ya, masih ada, masih kelihatan, tapi sudah sangat berkurang. Ya, jadi teman-teman gak mungkin dapatin mujizat dengan penggunaan ini 2 kali. Ya, itu mustahil banget. Ya, jadi coba bisa di flashback lagi, diperhatikan lagi apakah benar teman-teman sudah menggunakan ini lebih dari yang diklaim sama itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk masalah jerawat, ya. Nah, klaim dari Sambaimi itu sendiri bahwa mereka tuh tidak ngeklaim bahwa dia bisa untuk menyembuhkan jerawat, hanya bekas jerawat saja. Ya, jadi hanya bekas jerawat saja, karena tidak ada satupun kandungan di dalam Snail Trusika ini yang berfungsi untuk tadi menghilangkan jerawat. Nah, yang aku rasain ketika aku menggunakan Snail Trusika ini yang pertama itu bekas jerawat benar-benar memudar bahkan hilang. Gitu. Jadi di kulit wajah aku ini kan sebagainya, ya di sini itu banyak banget bekas jerawat dan itu benar-benar hilang. Ya di kulit wajah aku itu benar-benar hilang. Kemudian yang kedua, klaim dia masalah bopeng dan sebagainya itu benar-benar work di kulit aku walaupun tidak 100% hilang, tapi itu bekerja dengan baik dimana mulai berkurang di kulit wajah aku. Jadi scarsnya itu mulai diperbaiki. Ya. Kemudian yang ketiga untuk masalah mencerahkan, aku tidak merasakan bahwa si Snail Trusika ini mencerahkan. Itu tidak sama sekali. Itu yang work di kulit aku hanya scars atau bopeng. Kemudian yang kedua yaitu bekas jerawat. Kemudian yang keempat yaitu masalah garis halus atau keriput. Itu ya. Nah, di kulit wajah aku itu lumayan work. Ya, jadi lumayan bekerja karena di bagian bawah mata aku ini banyak banget yang namanya garis-garis halus. Tapi ketika aku menggunakan ini, menurut aku sih ini amazing banget sih. Karena dia bekerja untuk memperbaiki 3 permasalahan kulit di kulit aku. Yang pertama bopeng atau scars, kemudian yang kedua noda hitam atau bekas jerawat, dan yang ketiga garis-garis halus. Itu work di kulit aku. Tapi kalau misalnya masalah mencerahkan atau tidak, itu aku akan jawab itu tidak. Kemudian untuk masalah jerawat, aku juga akan jawab itu tidak. Gitu. Jadi hanya 3 hal itu yang bekerja atau yang work di kulit aku sendiri. Nah, dan yang menjadi lucu di sini yaitu ketika ada yang mengatakan bahwa ketika dia menggunakan ini kulitnya menjadi iritasi. Ya. Jadi ketika dia menggunakan ini kulitnya menjadi iritasi, kemudian yang kedua muncul jerawat, bla 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 dan sebagainya, kemudian bopeng atau scarsnya tidak berkurang atau tidak ada hasilnya sama sekali, kemudian noda bekas jerawat juga tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, aku akan coba jawab kenapa kemungkinannya di kulit wajah teman-teman itu tidak work sama sekali, padahal di kulit aku itu work. Ya, jadi
Aku akan coba jawab. Kemungkinan yang pertama untuk masalah kulitnya menjadi iritasi. Nah, teman-teman tahu bahwa kandungan dari si Snail Turcica ini, yaitu dia mengandung yang namanya glycolic acid atau bagian dari AHA. Nah, glycolic acid sendiri itu bersifat asam. Nah, kemungkinan besar kenapa dia menjadi iritasi di kulit teman-teman, karena teman-teman menggunakan itu terlalu sering. Padahal teman-teman sebelumnya belum pernah menggunakan skincare yang bersifat asam gitu. Jadi atau pH-nya di bawah. Nah, saran aku buat teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan skincare atau misalnya serum, ya teman-teman harus paham ingredients atau zat aktif yang ada di dalam skincare tersebut, sehingga teman-teman tidak ya mengalami musibah seperti iritasi kulit. Nah, saran aku karena teman-teman pengen merasakan hasil dari si Snail Turcica ini, kemudian takut kulitnya iritasi, saran aku teman-teman boleh coba menggunakan Snail Turcica ini kurang lebih di dalam 2 minggu teman-teman menggunakannya 1 kali. Nah, coba dulu dalam 2 minggu teman-temannya menggunakan ini sekali. Seperti itu terus sampai kulit teman-teman itu benar-benar beradaptasi dengan pH asam tersebut atau pH rendah tersebut. Gitu teman-teman saran aku. Kemudian yang kedua, kenapa Snail Turcica ini menyebabkan jerawat? Nah, ada kemungkinan yang kedua, yaitu Snail Turcica ini mengandung ya glycolic acid tadi yang berfungsi untuk mengikis sel kulit mati gitu. Otomatis sel kulit mati kita ini keangkat, hilang gitu ya. Kemudian digantikan dengan sel kulit yang baru. Nah, kemungkinan besar kenapa dia berjerawat ya, menimbulkan jerawat di kulit teman-teman. Nah, kemungkinan besar ketika teman-teman menggunakan ini, teman-teman menggunakannya terlalu banyak di siang hari. Kenapa? Karena ketika teman-teman menggunakan ini terlalu banyak di siang hari, nah itu akan rentan banget terhadap sinar matahari. Kenapa? Karena kulit wajah kita ya itu menipis gitu ya, menipis karena dikikis oleh si glycolic acid ini. Gitu. Jadi kemungkinan besar kenapa dia timbul jerawat karena kulit wajah kita menipis, kemudian teman-teman tidak menggunakan si sunblock atau dan sebagainya lah ya, tidak menggunakan sunblock dan sebagainya. Nah, akhirnya terpapar sinar matahari ya, terpapar sinar matahari, pori-pori kulit wajah kita makin kebuka lebar, kena debu dan sebagainya. Otomatis jerawat akan mudah banget, akan gampang banget muncul di kulit teman-teman. Apalagi kalau tipe kulit teman-teman sendiri itu adalah oily. Nah, saran aku kalau teman-teman menggunakan Snail Turcica ini sebaiknya gunakan di malam hari saja kayak gitu. Karena si kandungan aktif dari ini akan bekerja dengan sangat baik di malam hari. Karena kalau di siang hari teman-teman pakai ini bahkan terlalu banyak karena pengen dapatin hasil yang maksimal ya, yang didapat malah sebaliknya karena teman-teman tidak paham kandungan atau zat aktif yang ada di dalam Snail Turcica ini sendiri. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan aku mengenai si Snail Turcica ini. Jadi, kalau dia work atau tidak work di kulit teman-teman, coba teman-teman perhatikan video ini sekali lagi. Kayak gitu, apakah teman-teman mengalami fase itu ya, atau menjalani fase seperti itu, menggunakannya di pagi, menggunakannya di malam hari, menggunakannya di siang hari karena pengen dapatin hasilnya yang maksimal di kulit teman-teman. Dan yang lebih parah lagi kalau teman-teman mempercayai review yang hanya endorse belaka. Nah, itu musibah buat teman-teman sendiri. Makanya sebisa mungkin kalau teman-teman melihat review, pastikan teman-teman melihat review yang sudah menggunakan gitu. Jadi benar-benar sudah menggunakan skincare tersebut sehingga teman-teman akan terbantu dengan hasilnya di kulit teman-teman sendiri. Nah, saran aku, work atau nggak work di kulit teman-teman, teman-teman ikutin tips-tips aku itu dan coba lihat hasilnya di kulit teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih udah mampir di channel aku. Terima kasih sekali lagi udah nonton semua video aku. Semoga video ini membantu teman-teman yang masih bingung masalah Snail Turcica ini, apakah mau dibeli atau tidak. Semoga ini sangat-sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan annyeong, bye-bye.